Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita berjumpa kembali di dalam acara Suara Pengembalaan. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu. Kami merindukan kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu, termasuk ketika kami merencanakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan hidup kami. Sebab kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu, setiap hal yang kami lakukan, yang kami kerjakan, ataupun yang sedang kami persiapkan, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saya akan membacakan dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seorang teman bercerita kepada saya bahwa di akhir tahun 2019, ia sudah memesan beberapa tiket pesawat dan juga beberapa kamar hotel untuk acara beberapa hari di bulan Mei tahun 2020 dalam rangka acara ulang tahun Papa yang sangat dikasihinya. Tetapi pada bulan Februari tahun 2020 di salah satu tanggal yang ada, papahnya meninggal dunia. Papahnya pulang ke rumah Bapa di surga, dan acara yang sudah dipersiapkan untuk hari ulang tahun papahnya itu tidak dapat terlaksana. Teman saya menyadari bahwa di dalam perencanaan yang ada, tetapi Tuhan tetap ia tahu yang terbaik untuk dia dan keluarganya. Di dalam kehidupan kita, pada umumnya kita memiliki rencana seperti teman saya tadi. Kalau teman saya punya salah satu rencana di dalam kehidupannya, yaitu merayakan hari ulang tahun papahnya, tetapi tidak dapat terlaksana. Tentu kita juga di dalam kehidupan kita punya rencana-rencana yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, masa depan anak-anak, dalam pelayanan, dalam usaha, dan lain sebagainya. Namun Yakobus di dalam bagian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa hendaklah setiap kita, manusia yang memiliki perencanaan di dalam kehidupannya, untuk dapat menuruti dan juga melibatkan Tuhan. Oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan seperti demikian. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Di dalam ayat yang ke-14 bagian A, dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Harus kita akui bahwa kita penuh dengan keterbatasan untuk tahu hari esok, dan kita tidak tahu hari esok. Kita hanya bisa mereka-rekakan dan merencanakan. Tetapi Tuhan
sangat tahu apa yang akan terjadi hari besok, hari esok, sebab semua ada di dalam kuasa-Nya. Dalam hal ini kita belajar kemahakuasaan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Yang kedua, kita adalah milik Tuhan. Di dalam bagian ayat 14 bagian B dikatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pada bagian ini, setiap kita diajarkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Hidup kita di dunia ini sementara. Dia yang tahu akan yang terbaik dan kita adalah kepunyaannya. Maka Dia yang akan menyatakan juga yang terbaik, karena rencananya itu tidak pernah salah. Oleh karena itu, jangan keraskan hati kita. Oleh karena itu, jangan seringkali kita berpegang kepada keinginan diri kita. Tetapi Yakobus menutup di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hal ini berhubungan bagaimana kalau kita tahu kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita, kalau kita sungguh menuruti apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Tapi kalau kita melakukannya, kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau memandang apa yang sesungguhnya ingin dinyatakan di dalam kehendak-Nya bagi setiap kita. Pada saat ini saya tidak tahu apa yang sedang menjadi rencana di dalam kehidupan setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tetapi nyatakanlah itu di hadapan Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan, libatkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan agar Tuhan menyatakannya tepat pada waktunya. Dan biarlah di dalam semuanya itu, saya, Bapak, Ibu, dan setiap saudara-saudari sungguh boleh tetap teguh mengikut Dia dan taat akan pimpinannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami membawa setiap rencana hidup kami di dalam Engkau, ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk hidup kami. Kami adalah milik Engkau. Oleh karena itu kami datang kepada Engkau. Kami memohon Kau menyatakan semuanya tepat pada waktumu dan yang terbaik untuk kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.